Indonesia, negara kita tercinta, merupakan bangsa yang besar yang memiliki prestasi di berbagai bidang. Salah satunya adalah olahraga. Kita bahkan pernah menjuarai Thomas Cup sampai 5 kali berturut-turut loh. Nah, dengan prestasi seperti itu, bahkan kita sering mendengar bonus uang miliaran yang diperoleh oleh atlet berprestasi. Dan banyak di antara atlet-atlet kita hidup berlimpah dan berkecukupan. Namun, benarkah demikian setelah pensiun? Bagaimana nasib para atlet itu sekarang? Apakah masih hidup berkecukupan atau sebaliknya? Beginilah nasib atlet berprestasi Indonesia yang kini telah pensiun. Richard Sambera. Richard Sambera ialah mantan atlet renang legendaris Indonesia. Ia dikenal sebagai perenang paling sukses dalam sejarah renang Indonesia dan sampai saat ini merupakan satu-satunya orang asal Indonesia yang pernah meraih penghargaan All-American Divisi 1 di Liga Mahasiswa Amerika Serikat. Usai pensiun, Richard tetap berkecimpung dalam berbagai bidang, seperti menjadi presenter acara olahraga di televisi, menjabat Ketua Umum Indonesia Olympians Association, Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan bahkan Richard terdengar kabar membuka usaha jamu kekinian loh. Ternyata lumayan sukses dan tetap bugar juga ya Bang Richard walau sudah pensiun. Rudy Hartono. Rudy Hartono merupakan legendaris bulu tangkis Indonesia yang menjadikannya sebagai panutan generasi-generasi setelahnya. Di usianya yang ke-18 tahun, dia sudah menjadi juara All England tahun 1968, yang menjadikannya juara termuda pada saat itu. Namun, gak berhenti sampai di sana. Rudy bahkan menjuarai lagi 6 kejuaraan All England 7 kali berturut-turut, hingga total gelar juara All England yang ia miliki yaitu 8 kali. Wah, belum terpecahkan sampai sekarang. Kini di usianya yang ke-72, Rudy sibuk dengan usaha sapi perah miliknya di Sukabumi dan masih menjadi agen resmi berbagai peralatan olahraga terkenal. Bahkan, ia tetap menengok atlet muda sekarang yang berlatih dan tetap memberikan motivasi untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. That's pretty good. Wah, masih nyempetin waktu buat generasi muda ya. Susi Susanti. Masih dari cabang bulu tangkis, Indonesia sempat memiliki kekuatan besar di cabang tunggal bulu tangkis wanita. Ya, Susi Susanti. Pada masa itu, yaitu tahun 1990-an, tidak terhitung sudah berapa banyak gelar yang berhasil diraih Susi. Wow. Mulai dari Indonesia Open, Australia Open, All England, medali emas di Olimpiade, hingga berhasil mempersembahkan Piala Uber untuk Indonesia pada tahun 1994 dan 1996. Nice. Usai gantung raket, Susi Susanti mengembangkan usahanya di bidang peralatan olahraga dengan brand Aztec. Perjalanan di dunia bisnis juga tidak mudah. Susi Susanti sempat jatuh bangun mengembangkan dan memasarkan produk miliknya tersebut. Karena masyarakat awalnya masih asing dengan brand baru tersebut pada awalnya. Wah, jangan pernah menyerah ya Mbak Susi. Oke. Masih ada banyak lagi atlet-atlet kita sebagian memutuskan untuk menjadi pelatih di cabang olahraga terkait. Sebagian lagi berkecimpung di dunia usaha. Meskipun tadi kita sudah mendengar beragam atlet yang tergolong sukses usai pensiun, sungguh tidak sedikit jumlah atlet yang kesulitan di masa tuanya. Sebut saja di antaranya Abdul Razak, mantan atlet dayung nasional yang kini memutuskan menjadi nelayan. Ada pula Denny Tios, atlet angkat besi yang beberapa kali mempersembahkan emas bagi Indonesia. Kini ia menjalani kehidupan sehari-hari sebagai tukang las besi, hingga menghembuskan nafas terakhir 2018 silam. Marta Kase, atlet lari dengan prestasi nasional dan internasional,
Namun, kurangnya perhatian dari pemerintah membuatnya bingung dalam menghadapi hidup seusai pensiun. Kini ia berjualan minuman untuk menghidupi keluarganya. Ada juga Elias Pikal, atlet tinju yang membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Ia sempat bekerja sebagai satpam di salah satu diskotik di Jakarta usai pensiun, hingga terlibat dalam kasus narkoba dan sempat mendekam di penjara selama 7 bulan. Kasus Elias sempat menuai kritik kepada pemerintah di kalangan masyarakat, karena pemerintah sepertinya lalai dalam menjaga kesejahteraan para atlet dan jaminan hidup bagi mereka setelah pensiun. Karena masih ada banyak lagi atlet-atlet kita yang terombang-ambing menghadapi kerasnya terpaan hidup. Semoga saja setelah ini kita tidak lagi mendengar ada mantan atlet yang bernasib miris ya teman-teman. Okay. Sekian ulasan dari kami, ikuti terus informasi terupdate dan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Istana Pelangi, like, share, dan komen ya.